Hujan badai menghantam atap seng gudang tua itu dengan keganasan yang seolah ingin meruntuhkan dunia. Di dalam, bau apek, debu, dan aroma besi berkarat, bercampur dengan anyir darah yang menggenang di lantai beton yang dingin. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi kilatan petir, sesosok tubuh ringkih tergeletak tak berdaya. Lin Wei, wanita yang dulunya dipuja sebagai pewaris tunggal keluarga Lin, kini tak lebih dari seonggok daging yang remuk. Kedua kakinya patah, dipuntir dengan kejam, hingga tulang putihnya menyembul keluar merobek kulit. Rasa sakit itu sudah melampaui batas toleransi manusia, membuat kesadarannya timbul tenggelam dalam lautan penderitaan. Suara langkah kaki sepatu kulit mahal yang mengetuk lantai menggema, memecah suara gemuruh hujan. Sayang sekali, padahal wajah ini dulu adalah yang paling cantik di seluruh kota. Suara itu, suara bariton yang dulu selalu membisikkan kata-kata manis sebelum tidur. Lin Wei memaksakan kelopak matanya yang bengkak untuk terbuka. Di hadapannya berdiri Su Yang. Pria itu tampak begitu necis, dalam balutan jas Italian cut berwarna abu-abu, sangat kontras dengan kotoran dan darah yang melumuri istrinya. Di lengannya, menggelayut manja seorang wanita dengan gaun merah menyala dan senyum penuh kemenangan. Lin Rou, saudara tiri yang selama ini diperlakukan Lin Wei layaknya adik kandung sendiri. Kenapa? Suara Lin Wei terdengar seperti parutan kasar. Kerongkongannya kering dan tercekat darah. Su Yang ... roar. Kenapa kalian melakukan ini? Wanita bergaun merah itu tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti denting lonceng kematian. Lin Rou melepaskan rangkulannya, melangkah mendekat, lalu dengan ujung sepatu hak tingginya, ia menekan luka menganga di kaki Lin Wei. Arga, jeritan pilu lolos dari bibir pecah sang pewaris. Kakakku yang bodoh, desis Lin Rou. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kebencian murni. Kau bertanya kenapa? Karena kau memiliki segalanya, status, harta, dan cinta ayah. Sementara aku hanya anak pungut yang harus memakan sisa-sisamu. Tapi lihat sekarang, siapa yang menjadi ratu, dan siapa yang menjadi sampah? Su yang menyalakan rokok dengan tenang, asap putih mengepul dari bibirnya, menciptakan siluet angkuh. Pria itu berjongkok, menatap istrinya tanpa setitik pun rasa iba. Wei, jangan salahkan kami. Salahkan dirimu yang terlalu naif. Kau pikir kecelakaan mobil yang menewaskan orang tuamu 3 tahun lalu murni kecelakaan. Rem mobil itu tidak blong dengan sendirinya. Jantung Lin Wei seakan berhenti berdetak. Matanya membelalak lebar, menatap horor pada pria yang telah dinikahinya selama 5 tahun itu. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik apapun. Orang tuanya bukan mati karena takdir, melainkan dibunuh oleh monster di hadapannya ini. Kau, dasar iblis! Lin Wei berusaha menggapai kaki Su Jung, ingin mencakar wajah itu. Namun tangannya terlalu lemah, hanya mampu mencengkeram udara kosong. Simpan tenagamu, ujar Su yang datar sambil menepis tangan kurus itu dengan jijik. Tanda tanganmu di surat pengalihan aset sudah kami dapatkan. Seluruh saham grup Lin kini milikku dan Ruer. Dan satu lagi kabar baik. Ginjalmu ternyata sangat cocok dengan Ruer. Meskipun dia sehat, memiliki ginjal cadangan dari kakak tersayang, tentu akan menyenangkan, bukan? Keputusasaan yang pekat menyelimuti hati Lin Wei, dikhianati, dirampok, dan kini akan dibedah hidup-hidup. Air mata darah menetes dari sudut matanya, bercampur dengan debu lantai. Sudahlah sayang, jangan buang waktu bicara dengan orang mati, renggik Lin Rou. Menarik lengan Su Yang. Dorong saja dia, aku tidak suka bau tempat ini. Su Yang mengangguk. Pria itu berdiri, lalu dengan gerakan santai, ia mendorong kursi roda bekas tempat Lin Wei terbaring, menuju sebuah lubang besar di ujung gudang sebuah lorong lift barang yang sudah tidak berfungsi. Roda kursi berdecit memilukan saat mendekati bibir jurang. Angin dingin berhembus dari kedalaman lubang yang gelap gulita itu, seolah neraka sedang membuka mulutnya lebar-lebar. Selamat tinggal, istriku, terima kasih atas hartamu, bisik Su yang tepat di telinga Lin Wei sebelum memberikan dorongan terakhir yang kuat. Tubuh remuk itu meluncur ke dalam kegelapan. Saat gravitasi menariknya jatuh, waktu seolah melambat. Rasa sakit fisik lenyap, digantikan oleh kobaran api kebencian yang membakar jiwa. Lin Wei tidak memejamkan mata, tatapannya tertuju lurus ke atas, pada dua siluet yang tersenyum di bibir lubang. Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, jangan biarkan jiwaku hancur begitu saja. Aku bersumpah, bahkan jika harus menjadi hantu gentayangan, aku akan menyeret mereka ke neraka bersamaku. Darah harus dibayar darah, nyawa harus dibayar nyawa. Gedebuk keras terdengar saat tubuh itu menghantam dasar beton. Kesunyian menyelimuti gudang tua itu,
hanya menyisakan suara hujan yang terus menangis di luar sana. Malam itu, Lin Wei, putri mahkota grup Lin, dinyatakan hilang dan tewas. Nona Lin, bangunlah, upacara akan segera dimulai. Suara itu terdengar jauh, namun perlahan semakin jelas. Guncangan di bahu memaksanya kembali ke dunia nyata. Lin Wei tersentak bangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun dengan cepat, seolah paru-parunya baru saja diremas hingga kempes. Keringat dingin membasahi pelipis, dan tangannya secara refleks meraba-raba kakinya. Tidak sakit, tulangnya utuh, kulitnya mulus. Nona, Anda baik-baik saja? Wajah Anda pucat sekali. Suara seorang penata rias terdengar cemas. Lin Wei mengangkat wajahnya, menatap pantulan di cermin besar berbingkai emas di hadapannya. Pemandangan itu membuatnya terpaku. Tidak ada darah, tidak ada luka lebam, dan tidak ada baju pasien yang kotor. Di dalam cermin, seorang wanita muda berusia 23 tahun menatap balik. Wajahnya dipoles riasan pengantin yang sempurna, bibir merah merona, dan tubuhnya dibalut gaun putih sutra bertahtakan ribuan kristal Swarovski. Gaun ini adalah gaun pernikahannya 5 tahun lalu. Otaknya berputar cepat. Rasa sakit akibat jatuhnya lift masih terasa nyata dalam ingatan selulernya. Namun realitas di sekelilingnya mengatakan hal lain. Dia kembali. Dia benar-benar kembali ke hari di mana neraka itu dimulai. Hari pernikahannya dengan Suyong. Sebuah senyum dingin perlahan terukir di bibir merahnya. Tatapan matanya yang semula bingung, kini berubah menjadi tajam dan sedingin es kutub. Tuhan telah mendengar doanya. Kesempatan kedua ini tidak akan disia-siakan dengan air mata konyol. Klek, pintu ruang ganti terbuka. Sosok yang sangat ia benci melangkah masuk dengan senyum manis yang dibuat-buat. Lin Ro, mengenakan gaun pengiring pengantin berwarna champagne, membawa segelas air di tangannya. Kakak, kenapa kau masih melamun? Kak Su yang sudah menunggu di altar, ujar Lin Ro. Dengan nada manja yang membuat perut Lin Wei mual, gadis itu mendekat, menyodorkan gelas tersebut. Minumlah dulu, kau pasti gugup. Ini air vitamin khusus, agar kau lebih tenang. Lin Wei menatap gelas itu. Ingatannya berputar kembali ke masa lalu. Dulu, ia meminum air ini tanpa curiga. Akibatnya, ia pingsan di tengah janji suci, muntah-muntah, dan dipermalukan di depan seluruh tamu undangan elit. Insiden itu membuat saham grup Lin anjlok, dan memberi celah bagi Su yang untuk mengambil alih manajemen dengan alasan istrinya sakit-sakitan. Isinya bukan vitamin, melainkan campuran obat pencahar dan obat tidur dosis tinggi. Kakak, Lin Ro mendesak. Matanya berkilat tidak sabar. Lin Wei tidak segera menjawab. Jemarinya yang lentik mengambil gelas kristal itu. Ia menatap cairan bening di dalamnya, lalu beralih menatap wajah polos adik tirinya. Brewer, kau perhatian sekali, ucap Lin Wei lembut. Namun ada nada mematikan yang tersembunyi di balik suaranya. Tentu saja, kita kan saudara, jawab Lin Ro cepat, menyembunyikan seringaian liciknya. Sang pengantin wanita berdiri perlahan, memegang gelas itu dengan anggun. Ia melangkah mendekati Lin Ro, seolah hendak memeluk adiknya. Namun, tepat saat jarak mereka hanya tinggal 1 jengkal, kaki Lin Wei tersandung ujung gaunnya sendiri. Preng! Gelas itu terlepas. Isinya tumpah menyiram seluruh bagian depan gaun mahal milik Lin Ro. Cairan lengket itu membasahi dada hingga perut, meninggalkan noda besar yang merusak penampilan sempurnanya. Lin Ro menjerit histeris, melompat mundur. Gaunku, apa yang kau lakukan? Lin Wei menegakkan tubuhnya dengan stabil. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kecerobohan di wajahnya. Ekspresi panik yang ia tunjukkan sangat minim. Matanya justru berkilat jenaka. Oh, astaga, maafkan aku Ruer, kata Lin Wei datar, tanpa nada penyesalan sedikit pun. Ia mengambil tisu di meja rias, dan menopok-nepok noda itu dengan kasar, membuat nodanya justru semakin melebar. Tanganku licin sekali hari ini. Mungkin karena aku terlalu gugup memikirkan betapa baiknya kau padaku. Lin Ro menepis tangan kakaknya dengan kasar. Wajahnya merah padam menahan amarah. Gaun ini dipesannya khusus untuk menarik perhatian para bujangan kaya di pesta, dan sekarang hancur berantakan. Kau sengaja kan? Bentak Lin Ro. Topeng manisnya retak sesaat. Lin Wei mendekatkan wajahnya ke telinga sang adik tiri. Suaranya turun menjadi bisikan yang menusuk tulang. Jika aku sengaja, apa yang bisa kau lakukan? Jangan lupa posisimu, Rur. Kau hanya pengiring pengantin. Aku ratu hari ini. Lin Ro ternganga. Tubuhnya membeku. Ia tidak pernah mendengar nada bicara Seotoriter itu dari kakaknya yang biasanya lemah lembut dan penurut. Tatapan mata Lin Wei itu bukan tatapan domba, melainkan tatapan serigala yang baru bangun tidur. Sebelum Lin Ro sempat membalas,
pintu kembali terbuka. Ayah mereka, Tuan Lin, masuk dengan wajah berseri-seri, tidak menyadari ketegangan di ruangan itu. Wei, putriku, ayo, waktunya sudah tiba. Panggil Tuan Lin penuh kasih. Lin Wei berbalik, menatap ayahnya yang masih hidup dan sehat. Rasa haru mendesak naik ke tenggorokannya, namun ia menahannya kuat-kuat. Ia tidak boleh menangis sekarang. Masih ada pertunjukan besar yang harus ia selesaikan. Baik, ayah. Jawab Lin Wei sambil tersenyum tulus pada sang ayah. Lalu melirik sekilas pada Lin Rou yang masih gemetar menahan marah. Ruer, sebaiknya kau ganti baju, atau tidak usah ikut ke altar sama sekali. Penampilan kumuh tidak cocok untuk pernikahan keluarga Lin. Dengan dagu terangkat tinggi, Lin Wei melangkah keluar ruangan, gaun pengantinnya menyapu lantai dengan megah. Ia berjalan menuju altar, bukan untuk menyerahkan hidupnya pada iblis, melainkan untuk memulai perang. Pernikahan ini akan menjadi panggung eksekusi bagi Su Yong, dan Lin Wei adalah sang algojo. Ballroom Hotel Grand Imperial telah disulap menjadi lautan bunga lili putih dan kristal yang berkilauan. Ratusan tamu dari kalangan elit kota para CEO, selebriti, hingga pejabat pemerintah duduk rapi, menanti momen sakral penyatuan dua keluarga besar. Musik orkestra mengalun lembut, menciptakan atmosfer romantis yang membuai siapapun yang mendengarnya. Namun, bagi Lin Wei yang kini berdiri di ujung karpet merah, alunan musik itu terdengar seperti lagu pengiring perang. Tangan Tuan Lin gemetar pelan saat menggenggam lengan putrinya. Pria parubaya itu menatap anak semata wayangnya dengan mata berkaca-kaca, penuh kebanggaan dan haru yang meluap. Kau sangat cantik, nak. Ibumu pasti tersenyum dari surga melihatmu hari ini, bisik sang ayah. Hati Lin Wei mencelos. Di kehidupan sebelumnya, ayahnya meninggal karena serangan jantung mendadak tak lama setelah pernikahan ini. Serangan jantung yang dipicu oleh manipulasi obat-obatan Su Yong. Kali ini, wanita itu bersumpah dalam hati, ayah akan panjang umur, aku akan melindungimu. Terima kasih ayah, mari kita selesaikan ini. Jawab sang mempelai wanita dengan nada tegas yang luput dari pendengaran orang lain. Mereka melangkah maju. Setiap ketukan sepatu hak tinggi Lin Wei di atas karpet merah terasa mantap. Tatapannya terkunci lurus ke depan, ke arah altar di mana Su yang berdiri. Pria itu tampak sempurna dalam balutan tuxedo putih, wajah tampannya dihiasi senyum lembut yang mampu meluluhkan hati wanita manapun. Senyum palsu yang menutupi jiwa busuk seorang predator. Saat mereka tiba di altar, Tuan Lin menyerahkan tangan putrinya kepada Su Yong. Jaga dia baik-baik. Su Yang, dia duniaku, pesan Tuan Lin dengan suara serak. Tentu saja ya, aku akan mencintainya sampai napas terakhirku, jawab Su Yong, matanya memancarkan ketulusan buatan yang kini membuat perut Lin Wei mual. Upacara dimulai. Pendeta membacakan ayat-ayat suci dan nasihat pernikahan yang panjang. Suasana hening dan hikmat. Lin Wei berdiri tegak, wajahnya datar tanpa ekspresi, seperti patung pualam yang dingin. Su Yang, suara pendeta memecah keheningan. Apakah engkau bersedia menerima Lin Wei sebagai istrimu, dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, hingga maut memisahkan? Saya bersedia, jawab Su yang lantang dan cepat, seolah tak sabar ingin segera menyegel nasib ahli waris keluarga Lin. Pendeta itu beralih menatap mempelai wanita. Dan engkau, Lin Wei, apakah engkau bersedia menerima Su Yang sebagai suamimu, menghormatinya, dan mencintainya seumur hidupmu? Hening. 1 detik, 5 detik, 10 detik berlalu tanpa jawaban. Kunyahan senyap mulai terdengar dari bangku para tamu. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa sang pengantin wanita hanya diam mematung. Su Yang, yang mulai merasakan gelagat tidak beres, meremas tangan Lin Wei, sedikit lebih keras sebuah peringatan tersembunyi. Wei, desis pria itu dengan senyum yang masih tertempel kaku di wajah. Namun, matanya memancarkan ancaman. Jawab pendeta, semua orang melihat kita. Lin Wei perlahan menarik tangannya dari genggaman Su Yang, seolah baru saja menyentuh sampah kotor. Sang pewaris keluarga Lin itu menoleh, menatap langsung ke manik mata pria di hadapannya. Tidak. Satu kata itu diucapkan dengan tenang, namun efeknya seperti ledakan bom di tengah ruangan. Musik orkestra berhenti mendadak. Para tamu ternganga. Pendeta itu bahkan hampir menjatuhkan kitab sucinya. Apa maksudmu? Wajah Su yang memucat, topeng ketenangannya mulai retak. Sayang, ini bukan waktunya bercanda. Aku tidak bercanda. Suara Lin Wei mengalun jernih.
diperkuat oleh mikrofon yang terpasang di gaunnya. Wanita itu berbalik menghadap para tamu undangan. Aku tidak bisa menikahi pria yang kemarin sore masih berguling di ranjang hotel bersama adik tiriku. Sebelum kegemparan meledak, Lin Wei mengangkat tangan kirinya yang memegang sebuah remote control kecil. Dengan satu tekanan tombol, layar LED raksasa di belakang altar yang seharusnya menampilkan foto-foto prewedding romantis berubah tampilan. Gambar berganti menjadi rekaman video berkualitas tinggi. Di layar raksasa itu, tampak jelas kamar hotel mewah. Dua sosok manusia sedang berpelukan mesra di sofa. Wajah mereka terlihat sangat jelas. Su Yong dan Lin Ro. Suara dari video itu menggema ke seluruh ballroom melalui sound system kualitas konser. Kapan kau akan menyingkirkan wanita bodoh itu, sayang? Tanya suara manja Lin Ro di video. Saat baru, begitu pernikahan sah, setengah saham grup Lin jadi milikku. Setelah itu, kita bisa membuatnya kecelakaan kecil, atau mungkin membuatnya gila perlahan-lahan. Aku muak harus berpura-pura mencintai wanita membosankan itu setiap hari. Jawab suara Su, yang sambil tertawa mengejek. Hahaha. Matikan. Matikan itu. Jeritan histeris terdengar dari barisan depan. Lin Ro, yang sudah mengganti gaunnya, kini berlari ke arah operator teknis dengan wajah pucat pasi, seperti mayat. Namun, kerusakan sudah terjadi. Ratusan pasang mata menatap layar dengan horor, lalu beralih menatap Su Yang dan Lin Ro dengan tatapan jijik. Su Yang terpaku di tempatnya, kakinya lemas. Rahasia terbesarnya, rencana jahatnya, telanjang di hadapan seluruh kota. Pria itu menatap Lin Wei dengan tatapan tak percaya. Bagaimana mungkin wanita naif yang selama ini ia bodohi bisa memiliki rekaman itu? Lin Wei menatap kehancuran di hadapannya dengan kepuasan dingin. Pernikahan batal. Dan mulai detik ini, Su Yang, kau dipecat dari posisimu di grup Lin. Security, seret sampah ini keluar. Ballroom itu berubah menjadi neraka bagi sang pengantin pria. Namun menjadi panggung kemenangan pertama bagi sang pengantin wanita yang terlahir kembali. Sinar matahari pagi menembus dinding kaca gedung pencakar langit grup Lin. Namun kehangatan itu tidak mampu mencairkan atmosfer beku di ruang rapat lantai teratas. Ketegangan menggantung di udara, sepadat asap rokok yang mengepul dari asbak para direksi tua. Berita pernikahan kilat antara Lin Wei dan Gu Chun telah meledak seperti bom atom di seluruh penjuru kota pagi ini. Headline surat kabar, trending topik media sosial, hingga gosip di warung kopi, semuanya membicarakan satu hal. Putri terbuang keluarga Lin menjadi nyonya besar Gu. Bagi sebagian orang, ini adalah dongeng Cinderella. Namun bagi para pemegang saham grup Lin, yang duduk mengelilingi meja mahoni panjang itu, ini adalah ancaman. Terutama bagi mereka yang selama ini diam dayem mendukung Su, yang ini konyol. Seru direktur ruang, seorang pria botak dengan perut buncit, membanting berkas ke meja. Nona Lin baru saja membuat skandal besar dengan membatalkan pernikahan. Dan sekarang, dia ingin mengambil alih kursi Chow. Dia tidak punya pengalaman. Perusahaan ini butuh pemimpin stabil, bukan sosialita manja. Banner, sahut manajer operasional. Kaki tangan setia Su Yong. Kami menuntut agar Su Yang dikembalikan. Hanya dia yang paham proyek kota tua. Jika Lin Wei memimpin, karyawan akan mogok kerja. Lihat saja di luar. Staf divisi pemasaran sudah berhenti bekerja sebagai bentuk protes. Keributan semakin menjadi-jadi. Suara protes, tawa mengejek, dan keraguan bercampur menjadi satu simfoni kekacauan. Mereka yakin, gadis muda itu akan datang sambil menangis atau memohon. Namun, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka lebar. Bukan tangisan yang terdengar, melainkan derap langkah stiletto yang mantap dan berirama. Lin Wei melangkah masuk. Penampilannya hari ini sangat berbeda. Gaun pengantin dan air mata kemarin telah lenyap, digantikan oleh setelan blazer putih gading yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambut hitamnya diikat tinggi, bergaya ponytail, mempertegas leher jenjang dan rahang tegasnya. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya sebuah cincin berlian sederhana di jari manis kiri tanda kepemilikan Gu Chun. Di belakangnya, mengikuti 4 orang pria berjas hitam dengan wajah tanpa ekspresi, membawa tumpukan dokumen tebal. Mereka bukan staf grup Lin, melainkan auditor elit dari Gu Corporation. Siapa bilang aku tidak punya pengalaman? Suara Lin Wei tenang, namun memotong kebisingan ruangan, seperti pisau panas membelah mentega. Wanita muda itu berjalan menuju kursi utama kursi yang dulu diduduki ayahnya. Ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri di sana, menatap satu persatu wajah para direksi, dengan sorot mata yang membuat nyali mereka menciut. Direktur Wang, ucap Lin Wei,
menyebut nama pria botak tadi. Kau bilang perusahaan butuh stabilitas, lalu kenapa kau menggelapkan dana pengadaan bahan baku sebesar 5 miliar rupiah bulan lalu untuk menutupi hutang judimu? Wajah Direktur Wang seketika berubah warna menjadi ungu. Lalu pucat pasi. Kau? Apa buktinya? Jangan asal bicara. Salah satu auditor di belakang Lin Wei maju, melemparkan sebuah map biru ke hadapan Direktur Wang. Foto-foto transaksi bank ilegal dan bukti transfer ke kasino berhamburan keluar. Ruangan itu hening seketika. Lin Wei mengalihkan tatapannya pada manajer operasional yang tadi membela Suyong. Pria itu kini gemetar, keringat dingin membasahi keningnya. Dan kau, Pak Manajer, kau bilang karyawan mogok demi Suyang? Tidak. Kau yang menghasut mereka dengan ancaman pemotongan gaji jika tidak ikut demo, bukan? Wanita itu melempar tumpukan kertas lain. Itu adalah tangkapan layar percakapan grup rahasia yang diatur oleh si manajer. Mulai hari ini, Direktur Wang dan manajer operasional dipecat dengan tidak hormat. Tim hukumku akan memproses tuntutan pidana atas penggelapan dana. Titah Lin Wei dingin. Siapa lagi yang ingin meragukan kemampuanku? Tidak ada yang berani menjawab. Para serigala tua yang tadi siap menerkam, kini menunduk seperti anjing yang ketakutan. Mereka sadar, gadis di hadapan mereka bukan lagi domba yang bisa disembelih. Di belakangnya berdiri beong-bayong raksasa Guchun, dan di dalam dirinya telah bangkit jiwa pemimpin yang kejam. Lin Wei duduk di kursi kebesarannya, menyilangkan kaki dengan anggun. Baiklah, rapat dimulai. Agenda pertama, membersihkan isi sisa sampah yang ditinggalkan Suyong. Di sudut ruangan, ponsel Lin Wei bergetar singkat. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, namun ia tahu siapa pengirimnya. Kerja bagus Nyonya Gu, jangan biarkan mereka bernapas GC. Senyum tipis terukir di bibir Lin Wei. Langkah pertamanya berhasil. Malam itu, Hotel Ritz-Carlton berubah menjadi panggung kemewahan yang menyilaukan. Pesta amal tahunan Cahaya Harapan adalah acara paling bergengsi di kota, tempat di mana para elit berkumpul untuk memamerkan kekayaan berkedok kedermawanan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya pada jealous champagne, dan perhiasan berlian yang dikenakan para tamu wanita. Alunan musik jazz lembut, menyatu dengan dengung percakapan sopan, namun penuh kepalsuan. Di salah satu sudut, Lin Ro berdiri dengan gelas di tangan. Wajah cantiknya dipoles sempurna, namun matanya memancarkan api kecemburuan yang membakar. Sejak insiden pernikahan itu, reputasinya hancur, teman-teman sosialitanya menjauh, dan ia dicap sebagai pelakor. Malam ini adalah satu satania, kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Tenanglah Ruer, bisik seorang wanita parubaya di sampingnya. Itu ibunya, Ibu tiri Lin Wei yang juga ikut hadir. Rencana kita sudah matang. Malam ini, Lin Wei akan pulang sebagai pencuri. Tiba-tiba, kerumunan di pintu masuk terbelah. Suara napas tertahan terdengar dari para tamu. Lin Wei memasuki ruangan. Ia tidak datang sendiri. Lengan putihnya melingkar di lengan kekar Guchun. Pasangan itu tampak seperti dua dui yang turun dari langit. Lin Wei mengenakan gaun malam emerald green berbahan bludru yang memeluk tubuhnya, memperlihatkan punggung mulusnya. Warna hijau itu membuat kulitnya tampak seputih pualam. Di lehernya, melingkar sebuah kalung berlian dengan liontin safir biru laut yang berkilau misterius Heart of Ocean. Guchun, dalam balutan tuxedo hitam pekat, berjalan dengan aura dominan yang membuat orang-orang secara naluriah memberi jalan. Pria itu tidak tersenyum, namun gestur tubuhnya yang protektif terhadap Lin Wei mengatakan segalanya kepada dunia. Dia milikku. Lihat itu. Bukankah itu kalung legendaris yang dimenangkan Tuan Gu di pelelangan Paris tahun lalu? Bisik seorang tamu. Ya Tuhan, dia memberikannya pada Lin Wei. Berarti rumor pernikahan kontrak itu bohong. Tuan Ju benar-benar memanjakannya. Mendengar bisikan itu, darah Lin Ro mendidih. Ia meremas gelasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Tunggu saja, batinnya. Sebentar lagi kau akan hancur. 1 jam kemudian, saat acara lelang sedang rehat, sebuah jeritan melengking memecah suasana. Kalungku! Kalungku hilang! Semua mata tertuju ke arah toilet wanita. Lin Ro keluar dengan wajah basah air mata, memegangi lehernya yang kosong. Itu kalung peninggalan nenekku. Harganya tak ternilai. Siapa yang tega mencurinya? Petugas keamanan segera datang. Suasana menjadi riuh. Nona Lin Ro, tenanglah. Siapa orang terakhir yang bersama Anda? Tanya kepala keamanan. Lin Ro terisak. Matanya melirik tajam ke arah Lin Wei yang berdiri tenang di samping Guchun. Tadi kakak Wewe masuk ke toilet bersamaku. Dia bilang kalungku bagus. Lalu dia menabrakku.
Setelah itu kalungku hilang. Tuduhan itu terlontar jelas. Kerumunan mulai berbisik. Masa sih Nyonya Gu mencuri? Ya, mungkin dia iri karena kalung Lin Rou lebih antik. Dulu kan Lin Wei memang suka mengambil barang adiknya. Ibu tiri Lin Wei maju, berakting marah. Wei Wei, meskipun kau membenci kami, jangan mencuri barang berharga adikmu. Kembalikan sekarang. Dan kami tidak akan memanggil polisi. Lin Wei menyesap champagne dengan santai, seolah sedang menonton drama murahan. Ia menatap Lin Rou, yang sedang berakting sebagai korban teraniaya. Kau menuduhku mencuri? Apa kau punya bukti? Geledah tasnya, teriak Lin Rou. Aku yakin ada di sana. Tanpa menunggu izin, ibu tiri Lin Wei menyambar tas tangan kecil clutch milik Lin Wei, yang tergeletak di meja, dan menumpahkan isinya. Klontang. Di antara lipstik dan ponsel, jatuhlah sebuah kalung berlian, yang tampak identik dengan yang dipakai Lin Rou sebelumnya. Napas para tamu tercekat. Bukti tak terbantahkan. Pencuri! Jerit Lin Rou penuh kemenangan. Lihat, dia benar-benar mencurinya. Ya ampun Tuan Gu, ternyata istrimu seorang kleptomania. Wajah-wajah mencemooh mulai terarah pada Lin Wei. Betapa memalukannya. Istri orang terkaya, tertangkap basah mencuri. Namun, Lin Wei justru tertawa. Tawa renyah yang membingungkan semua orang. Ruhar, kau memang tidak pernah belajar, ujar Lin Wei sambil menggelengkan kepala. Ia membengkak, memungut kalung itu dengan 2 jari, seolah memegang bangkai tikus. Tuan Gu, panggil Lin Wei pada suaminya yang sejak tadi diam, mengamati dengan wajah bosan. Bukankah kau mengundang ahli perhiasan terkenal Mr. Pierre? Malam ini, Gu Chun mengangguk singkat, lalu memberi isyarat tangan. Seorang pria tua berkacamata tebal, maju dari kerumunan. Mr. Pierre, kata Lin Wei, menyodorkan kalung itu. Tolong beritahu semua orang, apa ini? Ahli perhiasan itu mengambil kalung tersebut, mengeluarkan kaca pembesar, dan mengamatinya selama kurang dari 10 detik. Ia kemudian mendengus meremehkan. Ini, Mr. Pierre mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. Ini adalah imitasi kaca yang dibuat dengan teknik zirconia murahan. Anda bisa membelinya di pasar grosir seharga Rp500.000. Lihat, lem perekatnya, bahkan belum kering sempurna. Hening. Keheningan yang jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. Wajah Lin Rou berubah dari merah pada menjadi pucat pasi, lalu hijau, seolah ingin muntah. Lin Wei melangkah mendekat. Suara heelsnya menggema seperti lonceng kematian bagi harga diri adiknya. Jadi, Ruer, kau menuduhku yang memakai kalung safir seharga 50 miliar di leherku ini mencuri rongsokan kaca milikmu? Lin Wei terkekeh. Nada suaranya penuh belas kasihan yang menghina. Logikamu sungguh menyedihkan. Gu Chun akhirnya membuka suara. Nadanya datar namun mematikan. Siapapun yang berani menjebak istriku dengan sampah murahan ini, berarti menghina selera keluarga Gu. Mata Sang CEO menyapu ruangan, membuat ibu tiri dan Lin Rou gemetar ketakutan. Security, usir 2 wanita penipu ini. Mereka merusak pemandangan. Tanpa ampun, petugas keamanan menyeret Lin Rou dan ibunya, yang meronta-ronta, keluar dari ballroom. Pesta itu berlanjut. Namun fokus semua orang telah berubah. Mereka menatap Lin Wei, bukan lagi sebagai wanita yang beruntung, melainkan sebagai ratu yang tak tersentuh. Lin Wei menatap punggung adiknya yang diseret pergi, lalu menoleh pada Gu Chun. Terima kasih atas kerjasamanya suamiku, bisiknya. Gu Chun menatapnya. Ada kilatan apresiasi di mata gelap itu. Pertunjukan yang menarik, Nyonya Gu, tapi ingat, musuhmu yang sebenarnya belum keluar. Malam itu, di bawah sorot lampu kristal, aliansi mereka semakin kuat, diikat oleh kemenangan dan rahasia yang mereka bagi bersama. Udara di dalam aula pertemuan balai kota terasa kering dan dingin. Aroma kopi basi bercampur dengan ketegangan birokrasi yang kental. Hari ini adalah hari penentuan tender revitalisasi kota tua. Proyek raksasa senilai triliunan rupiah, yang akan menentukan peta kekuatan bisnis properti di kota ini untuk 1 dekade ke depan. Di sisi kiri meja bunda raksasa, Su yang duduk dengan punggung tegak. Pria itu menggetuk-getikan pena emasnya ke meja. Sebuah ritme arogan yang menyembunyikan kegugupan. Meski telah diusir dari grup Lin, Su yang berhasil mendapatkan suntikan dana dari investor asing yang tak tahu rekam jejaknya. Ia mempertaruhkan segalanya sisa tabungan, harga diri, dan masa depannya pada tender ini. Matanya melirik ke seberang meja. Lin Wei duduk di sana, tenang seperti permukaan danau yang tak terusik angin. Sang Shicho wanita itu hanya ditemani oleh asisten barunya, tanpa tumpukan dokumen tebal yang biasanya dibawa oleh peserta tender yang cemas.
Ketenangan itu justru membuat Su Yang ingin tertawa. Dasar bodoh, batin Su Yong. Proposal terbaikmu sudah ada di tanganku. Seminggu yang lalu, Su Yang berhasil menyuap sekretaris lama Lin Wei untuk mencuri file rancangan induk proyek ini. Ia yakin Lin Wei tidak akan punya waktu untuk membuat proposal baru yang sebanding. Giliran peserta nomor urut 3, perusahaan sinar abadi, Bapak Su Yong, panggil pimpinan panitia lelang. Su Yang berdiri, membusungkan dada, dan melangkah ke podium. Layar proyektor menyala, menampilkan desain arsitektur futuristik yang memukau. Hadirin sekalian, suara Su Yang lantang, penuh percaya diri. Konsep saya adalah harmoni masa depan. Kita akan meratakan kawasan kumuh di sektor 9 dan membangun pusat perbelanjaan eco-green terbesar di Asia. Para juri pejabat pemerintah dan ahli tata kota tampak terkesima. Mereka mengangguk kagum melihat detail perencanaan yang begitu matang. Mulai dari analisis tanah hingga proyeksi keuntungan. Itu adalah karya jenius. Tentu saja, karena itu adalah hasil kerja keras tim ahli grup Lin yang dicuri Su Yong. Saat presentasi berakhir, tepuk tangan meriah menggema. Su Yang kembali ke kursinya dengan senyum kemenangan, menatap Lin Wei dengan tatapan meremehkan. Semoga beruntung dengan proposal dadakanmu, mantan istriku. Lin Wei tidak membalas. Wanita itu hanya berdiri perlahan saat namanya dipanggil. Tanpa membawa flash disk atau menunjuk ke layar proyektor, Lin Wei berjalan ke tengah ruangan. Ia meletakkan satu lembar dokumen tipis di hadapan pimpinan juri. Saya mundur dari penawaran sektor 9. Ucap Lin Wei datar. Suara kasak-kusuk kebingungan meledak di ruangan. Su Yang hampir tertawa terbahak-bahak. Mundur? Wanita ini sudah menyerah sebelum bertanding. Namun, suara Lin Wei meninggi sedikit, membungkam kebisingan. Sebagai warga negara yang baik, saya merasa wajib memberikan informasi tambahan mengenai tanah di sektor 9 yang baru saja dipresentasikan dengan sangat indah oleh saudara Su Yong. Jantung Su Yang berdetak tak beraturan. Perasaan tidak enak mulai merayap di tengkuknya. Sektor 9 memang strategis, lanjut Lin Wei. Matanya menatap tajam ke arah para juri. Tapi tahukah Anda, mengapa tanah itu dibiarkan kosong selama 50 tahun? Dokumen yang baru saja saya serahkan adalah hasil survei geologi terbaru dan arsip sejarah kota tahun 1920. Pimpinan juri membaca dokumen itu, matanya membelalak lebar. Wajah pejabat itu memucat. Di bawah tanah sektor 9, terdapat rongga besar bekas tambang kolonial yang strukturnya sangat rapuh. Selain itu, Lin Wei memberi jeda dramatis, menatap langsung ke mata Su Yang yang kini memancarkan teror. Area itu ditetapkan sebagai situs cagar budaya karena ditemukan reruntuhan kuil kuno minggu lalu. Siapapun yang membangun di sana, tidak hanya akan melihat gedungnya runtuh di telan bumi, tapi juga akan dipenjara karena merusak situs sejarah. Keheningan yang mencekam melanda ruangan. Proyek yang dipresentasikan Su Jongyang menelan biaya investasi awal miliaran rupiah untuk uang muka. Tanah kini tak lebih dari selembar kertas sampah. Ia telah membeli tanah terkutuk yang tidak bisa dibangun apapun. Itu bohong. Su yang melompat berdiri, wajahnya merah padam. Kau memalsukan data itu, Bapak Su Jong, potong pimpinan juri dengan nada dingin. Data ini valid, dicap resmi oleh Badan Geologi Nasional. Anda bermaksud membahayakan warga kota dengan membangun mal di atas tanah berongga, palu diketuk. Proposal sinar abadi ditolak, dan kami akan memasukkan perusahaan Anda ke dalam daftar hitam karena kelalaian fatal dalam studi kelayakan. Dunia Su, yang runtuh seketika, lututnya lemas, membuatnya terduduk kembali di kursi dengan kasar. Uang investor, hutang bank, semuanya hangus. Dia tidak hanya kalah, dia bangkrut total. Lin Wei merapikan blazernya, menatap mantan suaminya yang hancur lebur tanpa ekspresi simpati. Di kehidupan lalu, Su yang menggunakan proyek ini untuk naik ke puncak kekayaan karena data tentang rongga tanah itu disembunyikan. Kali ini, Lin Wei memastikan bom waktu itu meledak tepat di wajah pengkhianat itu. Permisi, pamit Lin Wei anggun, melangkah keluar ruangan meninggalkan aroma kemenangan yang manis. Di luar, mobil mewah Guchun sudah menunggu, siap membawanya merayakan satu lagi kepala musuh yang menggelinding. Malam itu, langit menumpahkan amarahnya dalam bentuk hujan badai yang deras. Jalanan pinggiran kota yang sepi tampak seperti sungai aspal hitam yang tak berujung. Lin Wei menyetir mobil sedannya sendirian. Sopirnya sakit, dan ia bersikeras pulang sendiri setelah lembur di kantor. Menolak pengawalan karena merasa situasi sudah aman setelah kemenangan tender. Sebuah kesalahan fatal. Di Kokas Payon, sorot lampu kuning menyilaukan dari sebuah mobil van tua tiba-tiba muncul,
mendekat dengan kecepatan agresif. Naluri bahaya Lin Wei, yang terasa tajam sejak kematiannya di kehidupan lalu, langsung berteriak waspada. Ia menginjak pedal gas. Mesin mobil menderu membelah hujan. Namun, van itu terus menempel, bahkan menabrak bumper belakangnya dengan keras. Brok, guncangan keras membuat kemudi oleng. Di depan, sebuah truk melintang memblokir jalan. Jebakan, Lin Wei menginjak rem mendadak. Ban mobil berdecit memilukan di aspal basah. Berhenti hanya beberapa inci dari badan truk. Sebelum ia sempat memundurkan mobil, van di belakang menghantam lagi, mengunci pergerakannya. Pintu van terbuka. 4 pria bertubuh kekar dengan wajah tertutup masker keluar, membawa pipa besi dan pemukul bisbol. Di belakang mereka, berjalan tertiti-titi seorang pria yang sangat dikenalnya, Su Yang. Penampilannya berantakan, matanya merah, bau alkohol menguar, bahkan di tengah hujan deras. Dia bukan lagi pengusaha nicis, melainkan orang gila yang kehilangan segalanya. "Keluar kau, Jalang!" teriak Su Yang. Suaranya parau menembus suara hujan. "Kau pikir bisa menghancurkanku dan hidup bahagia? Malam ini, kita mati bersama." Lin Wei mengunci semua pintu. Tangannya gemetar, namun pikirannya tetap jernih. Ia meraba laci dashboard, mengeluarkan alat setrum taser gun yang selalu disiapkannya sejak terlahir kembali. Ia menekan tombol darurat di ponselnya sinyal SOS, langsung ke ponsel Gu Chun. Kaca jendela pengemudi pecah berantakan. Salah satu preman menghantam kaca dengan pipa besi. Pecahan kaca menghujani pangkuan Lin Wei. Tangan kasar masuk, mencoba membuka kunci pintu. "Jangan sentuh aku!" Lin Wei menusukkan taser ke lengan preman itu. Suara listrik berderak, dan pria itu menjerit, jatuh kejang di aspal. Namun, 3 lainnya langsung menyerbu. Pintu ditarik paksa hingga terbuka. Wanita itu ditarik keluar dengan kasar, diseret ke tengah jalan yang basah. Lututnya terparut aspal. Rasa perih menyengat, namun ia meronta sekuat tenaga, menendang selangkangan salah satu penyerang, hingga pria itu tumbang. "Pegang dia!" perintah Su yang histeris. Ia mendekat, mencengkeram rahang Lin Wei dengan kuat. "Tanda tangani surat ini, alihkan semua asetmu padaku, dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Sebagai cacat, bermimpilah di neraka, Su Yang." Ludah Lin Wei tepat ke wajah pria itu. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Lin Wei, membuat pandangannya berkunang-kunang. Sudut bibirnya robek, rasa asin darah memenuhi mulutnya. Hujan membasahi tubuhnya yang menggigil, namun bukan karena dingin, melainkan amarah. Saat Su yang mengangkat tangannya untuk pukulan kedua, suara baling-baling memecah kebisingan hujan. Cahaya sorot yang sangat terang jatuh dari langit, menyilaukan mata semua orang. Angin kencang dari putaran rotor helikopter membuat air hujan berputar seperti badai mini. Sebuah helikopter hitam legam dengan lambang grup Gu merendah, melayang tepat di atas jalanan sempit itu. Belum sempat helikopter mendarat sempurna, sosok tinggi berbaju hitam melompat turun dari ketinggian 2 meter dengan gerakan taktis yang sempurna. Gu Chun, pria itu mendarat seperti dewa kematian. Wajahnya yang biasanya dingin, kini terdistorsi oleh kemarahan yang begitu pekat hingga terasa mencekik. "Habisi dia!" teriak Su yang panik pada para preman bayarannya. 2 preman berlari menyerang Gu Chun dengan pipa besi. Sang Secho tidak menghindar. Ia menangkap ayunan pipa besi itu dengan tangan kosong, lalu dengan satu hentakan brutal, menendang dada lawannya hingga terdengar bunyi tulang rusuk patah. Gerakannya cepat, efisien, dan mematikan. Gu Chun bukan hanya CO di balik meja. Dia adalah mantan perwira pasukan khusus, fakta yang jarang diketahui publik. Dalam hitungan detik, para preman itu tergeletak mengerang kesakitan di aspal. Kini, hanya tersisa Su yang berdiri gemetar, memegang pisau lipat yang ia arahkan ke leher Lin Wei. Jejangan mendekat, engkam Su Yang, suaranya pecah. "Maju selangkah, kugorok dia." Gu Chun berhenti, napasnya teratur. Namun matanya gelap gulita seperti lubang hitam. Ia menatap pisau yang menempel di leher istri kontraknya. Darah menetes dari leher Lin Wei, membuat kemeja putihnya ternoda merah. Pemandangan darah itu memutus sisa kendali diri Gu Chun. "Lepaskan dia." Suara Gu Chun terdengar sangat pelan, namun mampu membuat bulu kuduk berdiri. "Dan aku berjanji kematianmu tidak akan menyakitkan. Mundur! Siapkan helikopter untukku." Su yang semakin histeris, menekan pisau lebih dalam. Di momen itu, Lin Wei melihat celah. Ketakutan Su yang pada Gu Chun membuat pegangannya sedikit goyah. Dengan sisa tenaga, Lin Wei menginjak kaki Su yang sekeras mungkin dengan stiletonya, lalu menyikut perutnya. Su yang terhuyung mundur. "Dor!" Satu tembakan presisi terdengar, bukan dari Gu Chun,
tapi dari pengawal yang baru turun dari helikopter. Peluru menembus bahu Suyong, menjatuhkan pisau dari tangannya. Gu Chun menerjang maju, bukan untuk menahan, tapi untuk menghukum. Ia mencengkeram keras Suyong, mengangkat tubuh pria itu, dan menghantamkannya ke kap mobil dengan kekuatan penuh. Sudah kubilang, geram Gu Chun di depan wajah Suyong yang hancur, sentuh dia, dan kau akan menyesal pernah dilahirkan. Gu Chun membiarkan pengawalnya mengurus sampah itu. Ia berbalik, berlari ke arah Lin Wei yang terduduk lemas di aspal basah. Wei Wei. Suara lembut itu sangat kontras dengan kekerasan yang baru saja terjadi. Gu Chun berlatih, tidak mempedulikan celana mahalnya yang basah terkena lumpur. Ia menarik tubuh gemetar Lin Wei ke dalam pelukannya yang hangat dan kokoh. Lin Wei, yang selama ini selalu memasang topeng wanita besi, akhirnya runtuh. Adrenalinnya habis, digantikan rasa aman yang luar biasa saat menghirup aroma mask dan tembakau dari tubuh pria ini. Kau datang, bisik Lin Wei serak, menyandarkan kepalanya di dada bidang Gu Chun. Maaf aku terlambat, ucap Gu Chun. Tangannya yang besar mengusap rambut basah Lin Wei dengan protektif. Ia mengangkat tubuh wanita itu dengan gaya bridal style, membawanya menjauh dari tempat kejadian perkara yang mengerikan itu. Di tengah hujan yang mulai mereda, Lin Wei menatap rahang tegas suaminya dari jarak dekat. Jantungnya berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena perasaan asing yang mulai tumbuh di retakan hatinya yang beku. Malam itu, kontrak di antara mereka mulai kehilangan maknanya, digantikan oleh ikatan darah dan nyawa yang jauh lebih dalam. Ketukan palu hakim menggema di ruang sidang yang sesak. Suaranya tajam dan final, seolah memutus benang nasib seseorang untuk selamanya. Terdakwa Suyong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana korporasi, dan penyuapan pejabat publik. Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sorak-sorai tertahan pecah di bangku pengunjung. Wartawan berebut mengambil gambar sosok pria yang duduk di kursi pesakitan itu. Suyong, yang dulunya berdiri gagah sebagai bintang bisnis masa depan, kini tampak layaknya kerangka hidup. Rompi tahanan oranye yang dikenakannya terlihat kebesaran. Wajahnya kusam, dan matanya kosong melompong. Tidak ada lagi arogansi, hanya ada keputusasaan yang gelap dan tak berujung. Saat petugas menyeretnya keluar, Suyong sempat menoleh ke arah bangku barisan depan. Di sana Lin Wei duduk dengan tenang, mengenakan gaun hitam sederhana, namun elegan. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada amarah di mata Lin Wei, hanya kehampaan dingin, seolah sedang melihat orang asing yang tak berarti. Itu adalah hukuman terberat bagi ego Su, yang dilupakan dan dianggap tak ada. Keadilan telah ditegakkan untuk Suyong, namun masih ada satu urusan yang belum selesai. Sore harinya, mobil hitam Lin Wei berhenti di depan gerbang besi berkarat, sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Rumah sakit jiwa Sentosa, tempat bagi jiwa-jiwa yang terlupakan. Lin Rou tidak dipenjara. Pengacaranya berhasil membuktikan bahwa wanita itu mengalami gangguan mental berat, sebuah strategi untuk menghindari penjara. Namun, justru menjebloskannya ke neraka dunia yang lebih mengerikan. Lin Wei berjalan menyusuri lorong yang bau obat-obatan dan urin, diiringi suara teriakan dan tawa tak wajar dari balik pintu-pintu sel. Perawat membawanya ke sebuah ruangan isolasi di ujung koridor. Dia ada di dalam, Nyonya Gu. Tapi dia sering berhalusinasi, peringat perawat itu sebelum membuka pintu besi. Di sudut ruangan yang lembab, seorang wanita dengan rambut kusut masai duduk memeluk lutut. Gaun pasiennya kotor, dan kuku-kukunya patah karena sering menggaruk dinding. Itu adalah Lin Rou, sosialita yang dulu paling memuja kecantikan, kini tak lebih dari onggokan daging yang menyedihkan. Ruer, panggil Lin Wei pelan. Wanita itu tersentak. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Saat melihat Lin Wei, mata cekungnya tiba-tiba berbinar aneh. Ia merangkak mendekat, lalu tertawa cekikikan. Kakak, kau datang untuk menjemputku ke pesta kan? Cerocos Lin Rou dengan suara melengking. Tangannya menyentuh wajahnya sendiri dengan genit. Aku sudah siap. Lihat, gaunku indah sekali bukan? Tuan Gu pasti akan memilihku malam ini. Aku akan jadi Nyonya Gu. Dan kau akan mati di gudang kan? Hihihi. Lin Wei terdiam, menatap adiknya yang sudah kehilangan akal sehat. Ambisi dan keserakahan telah memakan jiwa Lin Rou hingga tak tersisa. Wanita di hadapannya ini masih terjebak dalam delusi kemenangannya, tidak menyadari realitas pahit di sekelilingnya. Mimpi itu sudah berakhir, Ruer, bisik Lin Wei, meletakkan sebuket bunga lili putih di lantai bunga kematian. Hiduplah dalam duniamu sendiri, itu hukumanmu.
Tanpa menunggu jawaban, sang kakak berbalik pergi. Di belakangnya, Linro mulai menjerit Gerrit histeris, memaki dinding, lalu kembali tertawa gila. Pintu besi ditutup dengan dentuman keras. Lin Wei menarik napas panjang, menghirup udara sore yang segar di luar gedung. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya dendam dari kehidupan lalu, rasa sakit dikhianati, bayang-bayang kematian di gudang semuanya menguap bersama angin. Dendam telah terbalas tuntas. Masa lalu sudah dikubur. Kini, hanya masa depan yang tersisa. Lautan lepas memantulkan cahaya keemasan dari matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Di atas geladak kapal pesiar pribadi di Aurora, angin laut berhembus lembut, memainkan ujung gaun sutra biru muda yang dikenakan Lin Wei. Suasana di sana begitu damai. Sangat kontras dengan badai kehidupan yang baru saja ia lewati. Di tangannya, tergenggam sebuah amplop coklat tebal. Isinya adalah surat perjanjian pernikahan kontrak yang ia dan Gu Chun tanda tangani beberapa bulan lalu. Hari ini, kontrak itu berakhir. Lin Wei menatap Cakrawala dengan perasaan campur aduk. Misi balas dendamnya sukses besar berkat bantuan Gu Chun. Pria itu telah memberikan segalanya, perlindungan, kekuasaan, dan martabat. Namun, dalam kesepakatan awal, pernikahan ini hanyalah transaksi bisnis. Lin Wei tahu diri. Ia tidak ingin menjadi beban bagi pria yang telah menyelamatkannya. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Gu Chun muncul dengan kemeja linen putih yang kancing atasnya terbuka, membawa 2 gelas wine. Rambutnya sedikit berantakan tertiup angin, membuatnya terlihat lebih santai dan mempesona daripada sosok CEO kaku di kantor. Melamun lagi, tegur Gu Chun, menyerahkan 1 gelas pada istrinya. Lin Wei tersenyum tipis, menerima gelas itu, namun tidak meminumnya. Ia menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian, lalu menyodorkan amplop coklat itu kepada Gu Chun. Tuan Gu, semua masalahku sudah selesai. Su yang dipenjara, perusahaanku stabil kembali, sesuai perjanjian kita. Suara Lin Wei sedikit bergetar, namun ia memaksakan diri untuk terdengar profesional. Kontrak kita selesai hari ini. Ini surat perceraian yang sudah kutandatangani. Kau bebas sekarang. Keheningan menyelimuti geladak. Hanya suara ombak memecah lambung kapal yang terdengar. Gu Chun menatap amplop itu, lalu beralih menatap wajah Lin Wei. Ekspresinya sulit ditebak. Perlahan, ia mengambil amplop tersebut. Srek, mata Lin Wei membelalak. Gu Chun merobek amplop itu beserta isinya menjadi 2 bagian. Lalu merobeknya lagi, dan lagi, hingga menjadi serpihan kertas kecil. Dengan gerakan santai, pria itu melempar potongan kertas itu ke udara. Angin laut membawanya terbang, berhamburan seperti salju putih di atas samudra biru. Apa? Apa yang kau lakukan? Seru Lin Wei, terkejut setengah mati. Itu dokumen legal. Itu sampah, jawab Gu Chun tenang. Ia melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka, hingga Lin Wei harus mendongak menatapnya. Siapa bilang aku setuju untuk bercerai? Tetapi, itu kan kontrak. Lin Wei tergagap. Benteng pertahanannya goyah oleh intensitas tatapan pria itu. Kau menikahiku karena didesak nenekmu, dan aku butuh perlindunganmu. Transaksinya sudah selesai. Wei Wei, potong Gu Chun. Suaranya melembut. Jemarinya terulur menyentuh pipi wanita itu, mengusapnya perlahan. Awalnya mungkin memang transaksi, tapi apakah kau pikir aku Gu Chun akan mempertaruhkan nyawa melompat dari helikopter hanya demi rekan bisnis? Jantung Lin Wei berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Kata-kata itu menghantamnya telak. Aku tidak butuh istri pajangan. Aku butuh wanita yang bisa berdiri di sampingku, yang punya keberanian menantang dunia, yang bisa bangkit dari kematian dan menjadi ratu. Lanjut Gu Chun. Matanya yang gelap memancarkan ketulusan yang membakar. Aku tidak ingin kontrak ini berakhir. Aku ingin kontrak seumur hidup, tanpa tanggal kedaluarsa. Sebelum Lin Wei sempat mencerna pengakuan itu, Gu Chun tiba-tiba berlutut dengan 1 kaki. Dari saku celananya, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Bukan cincin berlian raksasa yang pamer, melainkan sebuah cincin platinum elegan dengan ukiran inisial nama mereka yang saling melilit. Lin Wei, di kehidupan lalumu, kau kehilangan takdirmu karena mencintai orang yang salah. Di kehidupan ini, izinkan aku menjadi takdir barumu. Menikahlah denganku. Kali ini bukan sebagai mitra, tapi sebagai satu-satunya wanita yang kucintai. Air mata yang selama ini ditahan Lin Wei, akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan seperti saat ia mati di gudang tua, melainkan air mata kebahagiaan
yang membasuh semua luka lamanya. Ia melihat pria di hadapannya, pria yang dingin pada dunia, namun hangat padanya. Perlahan, Lin Wei mengangguk. Aku bersedia, Guchun. Aku bersedia. Guchun menyematkan cincin itu di jari manisnya, lalu berdiri dan menarik Lin Wei ke dalam ciuman yang dalam dan penuh gairah. Di bawah langit senja, yang berubah warna menjadi ungu lembayung. Di kejauhan, matahari terbenam sempurna, menutup hari yang panjang. Bogi Lin Wei. Ini bukan sekadar akhir hari, tapi akhir dari mimpi buruk panjangnya. Ia telah merebut kembali hidupnya, menghancurkan mereka yang menyakitinya. Dan di ujung perjalanan, ia menemukan hadiah yang tak pernah ia duga, cinta sejati. Takdir tidak lagi ditulis oleh orang lain. Mulai detik ini, pena itu ada di tangannya.